Ku ingin selalu bersamamu. Gitu. Duh, masih Sederhana ingat. dan Iya nempel. dong. Tanamur. Dan itu masih dipakai itu kayak Iya. gitu. Terus Shanti, Okasi. Masa Iya. ternyata. Iya. Oh my God. Hai, apa kabar Roti Tawar? Aduh, seneng sebentar. banget. Kok normal roti tawar? Ih, Ronaldi ke tanpa warung. Maksudnya apa? Ya dong, kita kan nggak punya warung, kita punyanya dapur. Oke. Bagus. Ketemu lagi di Roti TV. Yeay. Jangan lupa ya di like, subscribe, and comment gitu. Nih pakai ini dong biar manis. Tehnya dulu dong, di rumahnya mana? Apa ya dilmahnya ya? Leci. Oh, leci boleh nih. Equal stevia, ini mah 0 kalori. Oke. Nanti temennya pakai roti, Eh, rotinya pakai Sekarang apa? ya, kalau misalnya gue lagi di jalan ya, orang sekarang udah nggak manggil gue giring niji lagi. Masa? Ya kan dulu mah banyak ketuker ya, giring niji kan, gitu kan. Bukan, sekarang mah. Sekarang? El Kolbu Oh gitu. iya, El Kolbu itu panggilan Ronald diprediksi Ya. apa? El Kolbu, kolesterol kambuh. El Kolbu. Kamu masih ada yang manggil Tika? Nggak ada, alhamdulillah. Yang manggil Uges. juga jarang, karena udah sehat kan. Hmm. Itu makanya juga ini roti. Tapi sebetulnya kalau nama Ronald sama Tika sebetulnya kan nggak banyak di Indonesia, apalagi yang profesinya kayak kita. ya, Ya kita nggak mah bener-bener one of a kind. Wedan. Yang namanya Ronald juga dulu kan Ronald diambil dari nama Ronald Reagan, Presiden Amerika, Presiden Amerika ke-39. ke-39. Terus kalau Tike ya memang ya Diambil itu dari apa? nggak diambil dari apa-apa. Kata bapak saya, Tike itu namanya artinya cantik. Dari bahasa apa? Albania. Tapi ada nama satu artis Indonesia ya yang kayaknya Bukan memang- satu dong. Iya, makanya satu nama maksudnya tuh. Tapi ini memang pasaran banget. Ari. Ari. Tapi nama Ari ini nama depannya Ari, nama belakangnya itu yang membedakan orangnya kayak gimana, Betul. profesinya apa. Iya, bener Kita banget. mulai. Ari Lasso. Penyanyi. Sentuhlah dia Tepat di hatinya. Mas Ari, sehat-sehat ya Mas Ari ya. Iya, Ari nanti Lasso kita penyanyi. kita undang ke TV Betul. ya. Terus ada Ari Untung. Ari Untung. Profesinya tuh sekarang adalah entrepreneur. Ari Untung pengen disebut entrepreneur. Iya dong, Dulu sama- mah gong Iya, gitu ya. dulu itu. Ari Tapi sekarang Untung. entrepreneur. terus Sama juga- aktif di sosial media ya. Betul. Meskipun kerap kali setelah posting suka dihapus dia itu. Iya betul. Iya. Pokoknya posting aja dulu kalau dia mah gitu kan. Rame aja dulu gitu ya. Betul. Ada Ari Irham. Ari Irham itu aktor. Aktor. Si ganteng itu ya? Ya betul. Apa? Terlalu tampan. Terlalu tampan. Ada Ari Wibowo. Ari Wibowo. Si Kasep. Gimana lagunya teh? Ari Wibowo. Madu. Eh, M itu. A Made Adu. Madu. Madu. Racun. R-A-R-C-U-N. Aku tak mau tukang tahu. Mana yang tukang wayang? Jek nong. Ada itu. Ari Wibowo-nya, tapi Ari Wibowo adiknya Ira Wibowo. Oh. Si Bule. Tataplah mata ini. Kenapa gua Ari Wibowo-nya Bill and Bro dia? Anjing tua banget. Terus ada Ari Sihasale. Ari Sihasale. True Colors. Sutradara. Sama itu bareng. Iya, True Colors juga. Mana ya? Iya betul. Ari Kriting. Ari Kriting, Nah. betul. Ari Kirana, penyanyi warna. 10 atau 50 tahun lagi. Nah bisa. Ada yang dari bentuknya dulu, tapi sekarang sebenarnya udah kecil. Ari Daging. Ari Daging, Ari Apriludi namanya, Nah, gitu kan ya. kalau ini sebetulnya namanya bukan nama yang sekarang terkenal. Ari Wicaksono kalau nggak salah. Betul ya Kak ya? Iya. Tapi sekarang dia lebih Wicaksono. Iya, Wicaksono. Jawa banget ya? Ya emang orang Jawa. Orang Jawa. Makanya dia tuh Jawa yang kelahiran Batak. Hah? Makanya namanya Ari Tulang. Ada Kari Tulang! Yeay. Wicaksono atau belakangnya? Iya, Wicaksono ya Kak ya? Iya. Wicaksono. Wisak. Wisak, iya kan Emang gue bilang harus Wicaksono. ketukar. Iya. Hai. Ari Tulang Kak, apa Kak kabar? Ari. Kak Ari aku Apakah aku akan dimarahi? jangan. Karena image kalau misalnya kita bergerak di dunia hiburan pasti pernah bersinggungan minimal sekali dengan beliau. Tiga mau berkali-kali. Gue sampai hari ini belum pernah kerja bareng sama Kak Ari. Iya. Jadi emang bener segalak itu.
Emang bener ke? Kalau dibilang nggak, sebenarnya gini, antara tegas dan galak itu tipis. Kak Ari apa? Gas. Ya gimana ya, maksudnya pas dimarahin pasti merasa itu adalah galak. Iya, Tapi ketika kita udah menjalaninya dan ternyata apa yang beliau sampaikan itu benar, kita baru merasa Kak Ari tuh nggak galak, tapi tegas. Sebagai seorang show director dan sebagai macam pekerjaan lainnya, sadar nggak kamu banyak dibilangin orang galak, Kak Ari? Sadar. Tahu berarti ya? Tahu. Malah di akun TokTok gitu. Apakah saya harus jawab? Jadi gitu, katanya dibilang tuh kalau ada Kak Ari tuh orang tuh semuanya takut. Cuman ini jadi satu pertanyaan sih Kak Ari, ada yang pernah sampai sakit hati nggak dimarahin sama Kak Ari? Maksudnya sampai dendam gitu? Akhirnya tahu gitu, dia sakit hati sama Kalau aku nggak tahu ya, karena nggak ada yang cerita. Tapi ada penari yang nggak pernah mau show sama aku. Karena dia dengar dari temen-temennya kalau sama aku tuh pasti dimarahin gitu. Ya kalau aku kan sebenarnya ngerasa gini, marah itu apa sih ada alasannya. Pengen kelihatan angker atau pengen kelihatan apa enggak. Angker tuh hantu loh. Lebih ke beringin loh kalau angker tuh kayaknya. Atau enggak minuman. Bir! Nggak, jadi misalnya gini, kayak misalnya kalau kita udah JR, otomatis kan kita harus well prepare dong. Tepat waktu semuanya. Ya, on disiplin time, disiplin, dari gerakannya juga udah harus ini. Nah, kadang-kadang penari atau apa suka ada yang masih bercanda, masih apa. Nah, otomatis ya Nah, aku aja ketemu Kak Ari ini ya. Padahal kita nggak lagi latihan, aku dingin loh tangannya. Takut salah terus dimarahin. Oke, tapi kembali ke awal karir. Dulu sebetulnya awalnya bukan show director dong, Kak Ari? bukan. Penari. Jadi kalau ngomong awalnya gini, SMP gue ditawarin jadi sutradara operet sekolah. SMP Dari itu. SMP Kak Ari. SMP. Nah, nari malah belum pernah. Malah di grup operet itu ada satu temenku yang dia bisa bikin tarian. Gue ikut nari, ikut apa, ngeliat kok ada sesuatu kesenangan di situ ya. Nah, lulus SMP, SMA mulai tuh bikin-bikin tarian. Koreografer. Ya, zaman dulu sih belum bisa sebut koreografer ya, masih tingkat RW, bikin acara 17 Agustusan gitu, sampai akhirnya kemudian di SMA dia tawarin lagi bikin masuk MMI, terus daftar Suara Mardika nggak keterima. Oh, sempat daftar ke Suara Mardika. Daftar. Terus tapi ya pada akhirnya karena seneng nari itu tuh mulai tuh berjalan di MMI, ditawarin lagi karena mungkin dinilai bagus, masuk Studio 26, Bagus Indonesia. Akhirnya nari, itu ngalir aja sebenarnya. Tapi dulu memang udah Ari Tulang namanya Kak Ari, atau Enggak. tahun berapakah nama Ari Tulang itu muncul? Apakah ketika Afi? Enggak, bukan. Enggak, sebelum itu, Nek. Itu tuh 84, tahun 84. Sebentar, Kak Ari lahir tahun berapa? Karena, Aduh, 84 aku masih 7 tahun loh Kak. jadi ada, namanya kayak gitu tadi, ada nama Ari Kornet karena badannya. Ada yang namanya Ari Comot nggak atau Ari Bangke gitu? Ari Kornet teman main tuh. Teman main, jadi ada 3 Ari. Ari Gembul karena gemuk, Ari Kornet karena badannya muscle, fitness. Nah terus aku karena Cungkring. kurus, tulang ya badan lo, udah Ari tulang aja. Karena kalau dipanggil Ari, 3-3-nya nengok atau 3-3-nya nggak nengok. Jadi akhirnya tulang, nah Ari tulang. 84 itu ya? Iya, terus ikut Papiko sama Titi Puspa. Aduh, Papiko ya tuh. Iya Allah. Oh my God, Nih, klasik. jadi Papiko itu biasanya hadir di setiap Malam Lebaran. Malam Lebaran Malam ya. Lebaran. Itu tahun berapa Kak Ari berarti? Aku ikut tuh 87. 87, oke. Immortal. Wah, dia Duncan MacLeod. Terus ada satu adegan yang Tante Titi waktu itu minta ada satu figuran nemenin Mus Mujiono ngemis. Aduh. Ceritanya gembel waktu itu, Iya. ngemis ke Elvi Sukaisi. Wow, gila. Terus teman-teman pada nunjuk gue karena gue kurus gitu kan. Udah lo aja gitu. Udah ikut, akhirnya syuting ikut. Tua nyonya minta-minta gitu, bukan suara gue gitu. Udah dari situ ditanya sama yang waktu itu, mau namanya apa? Ari Wisaksono, aku bilang gitu. Kata temen, enggak, Ari Tulang aja, Ari Tulang. Nah, ketulis Ari Tulang, sampai Dari terus ada situ media interview aku juga, majalah Hai waktu itu.
ya Ari Tulang. Nah dari situ udah namanya langsung. Karena peran pengemis itu yang Ya harus karena cungkring. panggilan-panggilan itu. Dari Iya. teman-teman. Tapi di MMI sendiri udah dijulukin Ari Tulang. Iya, gitu. ini nggak mungkin peran pengemis itu jatuh ke si Ari Gembul. Iya. Miskin kok gemuk. Ari Kornet. Nah, tapi nama Ari Tulang mungkin banyak orang tahu adalah ketika megang Afi. Iya, iya. Afi pertama itu ya, Kak Ari ya, Afi, angkatan iya. pertama. Jadi kalau sebenarnya sebelum itu udah pernah pegang video klipnya Chrisye, Wulan Merindu Cici Faramida, gitu. Wulan Merindu, Ya. datanglah dirimu. Itu kamu yang bikin gerakannya? Iya. Ku ingin selalu bersamamu. Gila. Iya. Itu karena satu gerakan yang fenomenal. Betul. Gitu, diingat sama semua orang, Kak. Tapi karena profesi koreografer itu kan belakang panggung ya, bukan tampil. Jadi akhirnya orang nggak terlalu tahu profesi. Nah begitu Afi ada diary which is setiap hari terus Kelihatan gue mukanya marah-marah, merong-merong, ngomel-ngomel. Nah lekat tuh di situ. Malah dari pihak TV-nya bilang, Mas nanti marah-marah ya gitu. Oh, emang? permintaan. Karena ketika lagi marah itu running text berjalan, iklan-iklan. Mendongkrak. Oh ya Allah, peran antagonis. Jadi- Dulu belum ada zoom in, Iya, zoom out, belum ada dulu. Jadi kalau Kak Ari marah-marah di TV selain mendongkrak rating juga mendongkrak darting. Darah tinggi nih gue. Gila, marah-marah. Jadi di situ akhirnya jadi Ari Tulang, galak karena memang kayaknya di settingnya pada saat itu kelihatannya Nggak di setting sih. Nggak, maksudnya di set pada saat itu adalah kelihatannya Kak Ari marah-marah terus. Tapi kan memang Iya, sehari-harinya begitu kalau ngelihat. Nggak, maksudnya gini. Seharinya marah. Masa? Gini, Kak Ari tuh gini. Dia paling sebel sama orang yang ngomong tidak bisa. Karena menurut dia tidak ada yang tidak bisa, ada tuh mau atau tidak mau. Betul Iya, kan? iya. Itu. Apa tuh maksudnya, Kak? Nggak, jadi gini, kan kalau di kemarin musical tuh suka, karena musical baru ya, jadi ada kayak misalnya adegan naik sepeda, ada yang nggak bisa naik sepeda, terus ada yang adegan main basket, dia nggak bisa main basket, ya gitu. gitu. Belum Main apa-apa, belum dribble apa-apa udah apa, membatasi yang diri freestyle. sendiri Iya. gitu, iya. Terus aku selalu bilang, kamu bisa kalau kamu terbiasa. Kamu mampu kalau kamu mau. Maksudnya gini, ada orang bisa naik sepeda, sebenarnya ya kita juga bisa kemampuan punya itu. Masalahnya mau apa enggak gitu. Belum apa-apa jangan membatasi diri gitu loh. Iya. Cuma aja belum Iya. Betul. Membatasi diri sendiri. Apalagi musical tuh ada nyanyi, ada nari, Singing, ada dancing, acting. betul. Iya, Tiga-tiganya. nah, itu juga. Oke, tapi kan kamu bilang kan Kak Ari, selama ini lebih banyak di belakang panggung. Sebetulnya lebih nyaman kerja di belakang panggung atau depan panggung? Nyaman Depan layar, belakang. Oh, Belakang, nggak perlu dandan, nggak perlu ini. Gitu. Walaupun dia tuh, walaupun di belakang panggung selalu gaya ya. Gaya, ganteng, bajunya bagus. Dia mah bajunya bagus, dia mah gitu. Kalau tampilnya tuh cakep, rapi. Kalau ngeliat tuh ya Nal, aku tuh ngeliat ke Ari kalau jalan biasa aja. Dengan bajunya yang pilihannya dia. Kayak model. Tak, kalau jalan tuh gitu. Itu udah ke bawah. Padahal itu di belakang panggung Iya. loh. Jadi dia mah nggak pernah ada, kalau kita kan lihat kru tuh kucel ya. Ini aja nih tuh kameramen kucel semuanya di sini. Gembel semua Nggak pada. ada yang gaya. Kak Ari mah enggak. Dan semuanya yang kerja sama Kak Ari nggak boleh ada yang kumal. Semuanya elegan. kenapa harus gitu Kak Ari? Apa ya, maksudnya gini, aku tuh selalu kenapa aku juga suka marahin yang nggak on time, orang yang udah JR masih nggak Nggak serius kompak, ya. nggak rapih gitu. Maksudnya gini, yang mengapresiasi bakat kita sendiri. Bakat itu kan dikasih sama Tuhan gratis. Dan tugas Tuhan ngasih kita bakat adalah untuk memanfaatkan, Betul. untuk menginspirasi juga, untuk bermanfaat bukan buat kita, buat orang lain juga. Nah, gimana orang menghargai kita kalau kita nggak menghargai talenta gratis yang luar biasa itu dikasih gitu loh. Iya. Jadi ya prepare aja gitu untuk semuanya. Disiplin, misalnya penyanyi ya lo disiplin olah vokal, penari ya lo disiplin stretching, belajar ini, belajar itu, supaya punya nilai kita sebagai manusia. Itu aja gitu. Cuma ya gitu deh kadang-kadang. Kalau misalnya ada yang kerja bareng sama Kak Ari terus ngambek, itu orang emang nggak mau maju aja. Bisa juga sih begitu ya Kak ya. Iya, Ya, niatnya baik kok. Iya, iya, Caranya iya. seperti itu memang gaya seperti itu gitu loh. Nal, tehnya satu, Nal, kasihan Kak Ari nih. Kak Ari mau apa tehnya? Mau di rumah apa? Earl Grey ya. Boleh. Aku bikinin. Oke, jadi lebih seneng di belakang panggung. Ngatur. ya. Ngatur-ngatur. Meskipun akhirnya tidak terlalu terdengar suaranya, it's okay. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Maksudnya, alhamdulillah orang
mengajak aku karena karya yang aku buat gitu, Nice. gitu. Jadi aku lebih ngelihatnya gitu. Tapi pernah dong di depan layar kan kalau terakhir pemirsa. Popo mimimir sasa. Kalau misalnya ingat film Gundala, ada salah satu musuhnya Iya. Gundala, itu Kak Ari, apa nama karakternya itu? Kamal Atmaja. Kamal Atmaja. Kamal Atmaja yang bikin orang tidur. Iya. Di terhipnotis Sare, Sang pembisik kalau di sang situ. pembisik. Nah itu mau depan layar. Iya. Siapa sih yang nggak mau ditawarin Joko Anwar? Iya sih. Gitu. Tapi sebenarnya memang gini, ketika aku awalnya kan nari, kemudian akhirnya jadi koreografer, kemudian di Papiko juga dapat acting dari Titi Puspa, nggak cuma sekali, bisa 3 kali di setiap operet itu. Ternyata acting itu luar biasa menyenangkan. Gitu. Yang ada satu hal lagi, maksudnya kalau nari kita udah jelas gitu ya, nyanyi juga pasti akan satu hal yang berbeda. Tapi begitu acting berperan menjadi sebuah karakter yang kita belum pernah lakukan, itu ada semacam apa ya, kebahagiaan sendiri gitu loh. Yang apalagi kemudian hasilnya juga ternyata disukai. Ya kita kayaknya bisa melakukan sesuatu dengan baik, itu kan anugerah yang. Iya. Itu peran yang tidak banyak tapi nempel. Oh, Iya. ada itu. action figurnya. Kak ini si Sare itu. Iya, ada. Ada action figurnya. Ronald belum pernah punya kan action figure. Baru Kak Ari tahu mah malah. punya. Ya kayak. Iya. Oke, tapi dari sekian banyak pekerjaan yang kamu lakuin Kak Ari, mana yang paling berat yang pernah kamu handle? Show apa? Musical kah? Iya, Atau jadi show director musical apa? sih sebenarnya. Tetap musical ya? Tapi aku nggak nganggap itu berat, tapi tanggung jawabnya emang lebih banyak, lebih Yang mana besar. tuh Kak? Sutradara musical. Semua musical? Atau ada yang paling berat yang mana? Semua. Karena kita harus jadi gini, kalau yang di paling berat yang mungkin pertama kali bikin Kita Cinta The Musical, which is disiplin pemain-pemainnya mereka bukan pemain musical. Iya betul. Jadi kebanyakan yang dipilih adalah yang punya kemampuan menyanyi, gitu. Nah kemudian di situ sering sejalan itu kita juga harus mengajarkan mereka koreografi, mengajarkan mereka berakting, dan pada lagi koreografi harus nyanyi dengan. Nah, itu tuh. itu yang mereka sendiri juga karena prosesnya bisa 5 bulan gitu sih ya, kita lama Aku juga 3 bulan atau 4 Apa bulan. yang dulu musikal apa Kak Ari? Aku sama Kak Ari Banyak. Gita Cinta, Nah, terus juga Ali Topan. Ali Topan. Aku nonton terus Semut Merah. Semut Merah sama Aman Albar? Bukan, sama Titik Itu Puspa, Semut Hitam. ya. Terus terakhir sama Ivan Gunawan, Iya, gitu. iya. Cuman memang Kenapa sih? Kenapa? Ya. Kurangnya saya apa? Banyak. Nggak ada satupun loh. belum aja. dulu belum Laskar aja. Pelangi diajakin tapi jadi MC doang. Cuman kalau aku ngomong sama Kak Ari ya, ada Nangis. Kang Indra tuh kan dulu mendorong aku banget ya. Indra Safera ya? Itu mendorong aku untuk yang ngajarin aku harus jadi orang tepat waktu, harus profesional. Terus dia bilang, kamu tuh bisa nyanyi, kamu tuh bisa nari. Dia yang selalu nanggap aku gitu dulu tuh ya. Kamu tuh harus gini gitu. Cuman dia kan kemudian beliau meninggal gitu. Entah kenapa dia tuh menularkan kesukaan dia nonton atau bikin Pagelaran. musical, teater gitu. Dan aku tuh pengen menjadi bagian itu gitu. Gue tuh pengen banget jadi bagian suatu saat bisa muncul di sebuah musical teater gitu. Dan itu terwujud sama Kak Ari. Nggak tahu Kak Ari kenapa akhirnya memilih aku untuk jadi salah satu pemeran di situ. Ya. Tapi aku banyak belajar banget dari Kak Ari. Karena nggak disampul ya kita waktu itu ketemu kan. Aku lihat kemampuannya dia juga bisa split, maksudnya pada saat Perlu aku tunjukkan? Nggak usah ya. masih agak subur ya waktu itu. Dan itu sesuatu yang istilahnya menarik, apalagi dia juga bisa MC gitu. Akhirnya waktu di perlu peran Bibi Kantin, keinget dia gitu. Perannya selalu melekat sama kamu ya? Aku tuh kalau nggak jadi bibi, ya pemilik kos, tukang warung, itu aja yang susah-susah. Semua aku perannya. Tapi ya banyak Tapi Bibi belajar dari Kantinnya dia. kan tetap madam Oh, madam, pertamanya, betul, kan? Kak Stevior. Dan Kak Ari bilang gitu, kan aku dulu ada adegan diangkat. Pada saat berat aku lagi gede banget. Kak Ari bilang, Kak aku nggak mau, kasihan nih penari-penari yang cungkring-cungkring ini mesti ngangkat badan. Kata Kak Ari, kamu bukannya nggak bisa, tapi kamunya nggak mau. Jadi begitu aku pasrah diangkat oleh laki-laki itu, ternyata aku bisa diangkat oleh mereka. Gitu. Jadi banyak belajar dari Kak Ari. Dan memang galak. Kamu pernah kena marah nggak? Jujur, pernah kena marah nggak? Aku pernah ngompol sama Kak Ari itu ya. Ngompol takut. Ya takut, No. terus akhirnya gitu, sama Kak Ari tuh gitu. Jadi saking takutnya salah gitu ya, bisa pengen pipis, aku tahan dulu. Aku tahan karena aduh takut Kak Ari ntar pas bagian aku nggak ada gitu. Jadi aku tahan,
Terus pas ada satu bagian apa, aku ketawa, Keluar. Gitu, akhirnya ngompol. Gara-gara itu takutnya dimarahin Kak Ari, akhirnya aku nahan pipis. Ingat deh itu di Senayan, GBK. Terakhir apa yang dipegang sama Kak Ari? Udah pandemi udah lama nggak ini sih. Tapi kalau kerjaan sih bukan musical ya, bantuin Ruben, anaknya Ruben Betran Peto, bikin konser di TV. Itu juga mau bikin sama Ruben lagi ya? Ya rencananya Oktober. Itu konser besar. Konser ya, yang ngundang penonton. Bikin show? Iya. Si Betrannya? Iya. Wow, hebat sekali anak itu. Nah, Keren. ngomong-ngomong ini kan Kak Ari mah berarti semua usia tuh pernah diajarin ya. Iya. Perbedaan antara ngajarin anak dulu sama yang sekarang. Yang sekarang tuh kan katanya suka kopeh alias keras kepala, nggak bisa dikasih tahu gitu. Kalau kopeh mah dari zaman dulu juga Oh iya ada ya, betul. Nah tapi sebenarnya gini, kalau aku ngelihat disiplinnya memang beda. Kalau zaman dulu itu kita masih bisa ngasih tahu mereka untuk on time, untuk misalnya kayak buat aku tuh GR itu juga penting dalam suatu event. Nah kadang-kadang MC sekarang tuh suka jarang mau GR. Jadi maunya datang, misalnya acara jam 7 datang jam 5, di brief sebentar and then show gitu. Nah itu kan kadang-kadang buat aku yang namanya MC atau Master of Ceremony, dia harus punya sense of belonging sama acara itu, bukan cuma sekedar menyampaikan itu sih harus tahu acara itu. Iya, bagaimana, terus harus tahu karakternya penonton, harus tahu ruangannya, suhu ruangannya kayak apa, running ada VT atau apa-apa kayak gitu-gitu. Nah, jadi kadang-kadang buat aku tuh mereka nggak sadar bahwa kepentingan GR itu menjadi satu hal yang utama untuk kesuksesan dia sebagai seorang MC, misalnya kayak gitu. Atau penyanyi yang kadang-kadang dia nggak cek sound, dia maunya langsung show kayak gitu. Itu ada juga kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya agak berbeda. Kalau mengenai disiplin sih ya, alhamdulillahnya orang udah tahu gue punya nama, karakternya dibilang tegas atau galak. Jadi ketika misalnya yang ngajar siapa Ari Tulang, Ada itu dulu ya. Persiapan dulu mereka. Jadi ya nggak terlalu berat untuk itu gitu. Ini karakter dari awal gini Kak Ari? Enggak sih. Lu kok enggak? Enggak, kalau misalnya lagi nggak kerja nggak apa juga, aku mama mereka baik-baik aja gitu. Cuma memang misalnya gini, kayak di Avi nih, kita punya waktu seminggu untuk mereka ngapalin lagu, koreografi dan sebagainya. Nah, kita punya 12 orang harus latihan koreografi. Kalau satu aja lemot, itu mempengaruhi yang 11-nya. Sementara kita cuma punya waktu 3-4 hari untuk mempersiapkan itu sehingga tampil di panggung dengan bagus. Nah, tugas mereka kan harus punya penampilan yang outstanding di panggung untuk supaya dia tidak tersingkir. Aku aja harus mikirin si 12 akademia ini. Sementara mereka mikir satu lagu aja kok ogah-ogahan gitu loh. Aku tuh harus push dengan waktu yang mepet, ya otomatis kadang-kadang galak itu supaya mereka maunya fokus gitu loh. Karena dikasih tahu sekali, aku nggak pernah langsung marah. Kasih tahu sekali, kamu salahnya gini. Kasih tahu 2 kali masih salah, 3 kali masih salah, baru ambil koper kamu. Dia nggak memutuskan dia bukan yang memutuskan harus ambil koper. Beda lagi, itu kan dari penonton gitu. Yang koper dia. Enggak. Nah susahnya kan di acara kayak gitu yang dipilih mereka karena punya bakat nyanyi, bukan bakat koreografi. Atau terus penampilan di panggung mereka nggak ngerti, ada kamera yang harus dilihat, teknik miking yang harus itu bagaimana mengantarkan lagu itu ke penonton gitu. Masih ingat Avi 1 siapa aja? Ya tahu lah. Ayo siapa? Aku inget yang juara pertamanya Ferry kan? Ferry, Mawar sama Kia. Kia juara 2. Kia juara 2, Mawar juara 3. Ya. Oh, Gitu. Smile itu Avi 1. Ya. Bunga. Mawar tadi juara 3. Bunga Mawar. Sebut saja. Rindu. Avi 2. Isan itu? Isan Tarore Avi 3. Idol beda lagi. Tapi terlibat di Idol. Iya, Kak Ari juga sempat. Pokoknya yang kontes-kontesan aja dia mah sering terlibat ya, pernah gitu. Di Avi, Indonesian Idol, X Factor juga pernah. Luar biasa Oke, ya. tapi Kak Ari gini, apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan semua ide, semua referensi? Karena kamu adalah manusia yang harus penuh dengan referensi kreatif, gitu, iya. di dunia kreatif ini. Kalau dulu sih ya nggak tahu ya, maksudnya udah blessing aja dapat istilahnya nih bisikan.
diginiin ada deh. kondisi. Ini diginiin Oh, ya? deh. Karena zaman dulu kan kalau kita nari nggak ada YouTube, Nggak ada referensi lah ya, iya. Bener-bener yang ada di sini gitu ya. Iya gitu. Nah, kayak misalnya kayak ngomong Wulan Merindu Cici Paramida itu aku waktu itu gara-gara nonton Madonna yang Frozen kan gitu-gitu tuh. Gitu. Nah, Gitu terus ya. aku dapat gerakan gitu-gitu pas lagi di diskotik di Tanamur. Tapi gerakan itu bukan buat Wulan Merindu. Jadi tadinya. tadinya itu udah tuh simpen. Terus tiba-tiba konsepnya Cici Paramida Wulan Merindu tuh pengen ada satu gerakan ikonik waktu itu. Terus aku kasih gini-gini. Pertama juga produsernya nggak terlalu apa ya gerakannya nggak dangdut gitu loh pada saat itu. Tapi karena Rizal jago ngedit, bikin alur ceritanya ini jadi itu bisa malah dapat penghargaan waktu di Video Musik Indonesia. Oh, iya? Iya, video klip Video klip koreografi terbaik gitu. Datanglah dirimu oh sayang, ku ingin selalu bersamamu. Gitu. Duh, masih Sederhana ingat, dengan iya baik. dong. Tanamur. Dan itu masih dipakai itu kayak Iya. gitu. Terus Shanti, Oh Kasih. Masa Iya. ternyata. Iya. Oh kasih, jangan kau Iya. Oh Gimana? Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu selalu menunggu dan tak ingin itu. Betul. Apalagi? Sikosasi Video klip ya. itu. Cintaku Krisya. Tuh. Oh Cinta. cinta. Emang ada tari-tarinya itu ya? Ada. Teteret. Ya. Nah, Ih, hebat ya. kan? Oh, jangan ditanya. Apa sih? Ya. Nih. Bener kan? Bener kan? Tapi Kak Ari tuh kalau misalnya sama temen, harga temen loh. Cincai. Katanya salah satu show director termahal di Indonesia adalah dirimu. Katanya. Tapi kami mempercayai itu. Gue juga nggak berusaha membantah ya karena Asik. tapi maksudnya gini nggak pernah pasang harga atau apa nggak, aku ngeliat berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau ditanyain berapa budgetnya, aku nanya dulu lo mau bikin eventnya kayak apa nih, racikannya mau sate, steak atau nasi goreng. Dan kamu bisa menyesuaikan gitu ya? Iya, jadi karena sekolah Eke arsitektur, Loh, basicnya arsitek. arsitek. Jadi kan di situ diajarin gimana ngebangun rumah berdasarkan keinginan klien klien. dan budget klien gitu kan? Iya, Itu mau iya. 2 lantai, mau gaya ini, gaya apa. Jadi kalau aku ditawarin bikin satu konsep, aku pengen tahu dulu nih yang mau ditampilkan seperti apa. Nah dari situ based on dari pelajaran aku, akhirnya aku berdasarkan karakter itu gitu loh. Misalnya kalau musical ada Semut Merah Semut Hitam, ada Kita Cinta Remaja, ada Ali Topan yang agak keras. Nah itu semua karakternya disesuaikan dari apa yang Oke. dibutuhkan. Kamu tuh punya tim, Kari? Enggak sih, freelance semua. Semua freelance Iya. semua. Tapi biasanya kalau kerja ya itu lagi mukanya Iya. gitu udah hafal gitu. Iya, iya, Yang udah benar-benar. tahu karakter Kak Ari pastinya gitu. Oke. Yang udah tahu speednya lah. Kalau misalnya ada lagi orang mau bikin acara, budget nggak terbatas, mau bikin apa? Apa yang Pak Kak Ari cita-citain. terliar yang pernah kamu bayangkan, Kari? Oh, itu ya opening acara olahraga ya Oh. Pegang action game gitu? misalnya. Iya. Gitu. Wah, iya. Itu yang belum. Kebetulan mau bikin porak antar kelas mau. Wow. Kebetulan sekolah saya. Dulu sempet tawarin Porsi. kan Iya, bikin oh iya, acara. bikin acara. Tadinya acara perpisahannya kelas anak aku. SD? Kak Ari yang mau pegang. Oh, gila. Tapi ternyata pandemi, Iya. jadi nggak jadi. Tapi gitu. aku juga pernah pegang sekolahnya Mauza waktu itu. Mauza Paramita. Bikin perpisahan, aku ngajarin anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Aduh, gemes dong. Iya, lucu-lucu. Gemes pasti paling nyubit ya? Nggak gitu. Nggak bisa Kalau sama anak-anak marahin. nggak gitu, Nggak nggak bisa marahin. marahin gitu. Oh, tapi ini menarik. Maksudnya, ini satu hal ternyata yang dicita-citakan. Iya, pasti. Megang opening ceremony atau mungkin closing ceremony sebuah event Iya, olahraga. opening atau closing. Dulu pernah hampir jadi waktu SEA Games. SEA Games waktu itu ada Agnes Monica, Erwin Gutawa juga kan. Cuma karena pada saat itu kan rentang waktunya tuh kalau nggak salah bulan September November aku lupa. Tapi dari bulan Juni Juli tuh nggak ada kepastian Oh, gitu. iya, nggak boleh sebentar itu Nah aku mah. nggak berani Nggak ngambil. berani. Akhirnya aku mengundurkan diri karena persiapannya takutnya mepet gitu. Walaupun Iya. panitia bilang udah nggak Jadi apa-apa bikin kemampu aja. tahu gitu. apa Ngukur-ngukur. ngukur diri Iya, gitu. iya. Karena Kari bener ya, salah satu highlight karir kami berdua Iya. adalah ketika menjadi host opening dan ceremony Asian Games Ah. 2018. Oke. Kami host. Jadi, ya Neng ya,
itu di sini karena showdown itu dari luar. Iya. Presisi detik per detik, Iya, langkah betul. dihitung semua. Semua di sini berisik banget bahasa Inggris in comment, dan kita baru pertama kali ya kerjasama dengan pihak luar yang sangat profesional yang wah kalau GR-nya bener, latihannya Iya. bener, show-nya bagus banget. Kita JR berapa? 2 kali? 2 Tiga kali ya? kali. 3 kali. Nah itu sebenarnya ya harusnya begitu. Cuma ya memang kondisi di sini kan gitu, mungkin orang begitu gampangnya menjadi seorang MC, menjadi seorang penyanyi. Jadi kadang-kadang disiplin tuh nggak ada. Aku pernah bantuin acara HUT ABRI. Masih abri lo TNI bilangnya. loh sekarang itu. Anak orde baru. TNI yang di Cilegon ya, yang di Cilegon. Itu nebangin pesawat dari Halim. Jadi kalau mau nggak mau jam 8 itu kita harus sudah mulai latihan padahal. Dan latihan itu semua udah kayak lagi show. Melibatkan sekian ribu prajurit. Itu dari jam 5 pagi udah pada kumpul, udah kayak gitu. Jadi begitu jam 8 tuh dari Halim udah jalan tuh pesawat. Iya, nggak boleh Dan telat. tuh begitu nyampe di depan adegan ngebom itu cerita Jenderal Sudirman waktu itu harus on time dengan adegan situ pesawatnya nongol gitu. Sampai begitu kan pesawat nongol pura-puranya bomnya meledak gitu kan di mobil itu, si supirnya tuh minta tolong aku kasih tahu ya Q-nya karena saya nggak gitu ngerti Q, dia bilang gitu. Akhirnya aku taruh HT di mobilnya. Jadi Sekarang, Pak? Ya Pak, jeder gitu. Jadi timing tuh penting kayak gitu. Tapi sebenarnya buat aku di setiap pekerjaan harusnya sih begitu gitu loh, profesional. Kalau sekarang kadang-kadang mau syuting mau apa mundur, datang krunya jam berapa, kita suruh standby jam berapa, kayak gitu-gitu. Ya, begitulah. Jadi bedanya orang lama sama Wah, anak baru. aku bilang orang lama. Kita juga orang lama, nah kita termasuk orang lama loh. Tapi Kak Ari lebih lama. Maksudnya kami berdua merasa udah lumayan banyak makan Betul. asam garam pengalaman, tapi ya kami aja berdua masih belajar dari beliau gitu Iya loh. betul. Jadi Enggak lah, aku juga masih belajar tuh kok. orang hebat begini merendah terus. Enggak, maksudnya kayak sekarang gini, kondisi Keren. sekarang kan beda ya. Kita kalau ngomong koreografi nari zaman dulu sama zaman sekarang sama nanti itu kan beda-beda. Iya, betul. Kalau misalnya lo pengen tetap diterima, ya lo harus ngikutin industrinya, trennya gitu loh, yang kita nggak bisa. Oke. Jadi itu nggak berarti belajar. Tapi sampai akhirnya. hari ini kenapa masih sendiri? Maksudnya timnya freelance aja gitu. Maksudnya nggak pengen kayak Mas Guru dengan GSP. GSP-nya, suara Punya ini Mahardikanya sendiri gitu. gitu kan. Mas Guru juga sebenarnya udah nggak ada. Kalau ngomong ini ya, dia dulu kan ada kantornya, sekarang udah nggak ada. Tapi pada saatnya dia pernah membawa iya, gitu iya, loh. iya. Kenapa Ari nggak bikin kayak gitu sih? Nggak tahu ya, karena merasa lebih nyaman begitu gitu loh. Tapi alhamdulillahnya aku punya tim yang istilahnya mereka siap untuk support gitu loh. Misal acting coach ada, asisten sutradara Ada semua tinggal di calling ada lumayan. koreografer ada gitu. Walaupun ada yang sebagian udah nikah, udah ini nggak cari orang baru lagi kayak gitu-gitu. Gitu. Iya, jadi nggak pengen terbatasi sama satu grup aja. Kan GSP juga sekarang work from home katanya. Gimana dong? Udah nggak ada kantornya. Susah. Gitu. Tapi Kak Ari terima kasih, Makasih loh. udah Iya, datang ke sama-sama, sini. Kita thank you. bisa banyak belajar. Kak Ari itu bukan galak, inget ya. Jadi buat yang nanti kerja bareng sama Kak Ari itu tidak galak, tapi gas. Tegas dan ngegas gitu. Duh, gua menantikan kerja pertama kali dengan dirimu. Iya, iya, Nggak tahu mudah-mudahan kapan, ya. cuman mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa kerja Amin. bareng, gitu kan ya. Iya, Dan- siapa tahu Olimpiade di Indonesia nanti Kak Ari yang pegang. Amin. Iya, iya, tapi amin. kita tunggu, kita aminin aja dulu ya. Ada event gede olahraga Kak Ari yang Mimpinya Kak Ari, pegang. ya betul. Iya, amin, thank Siap. you. Aduh roti tawar, aku nih harus makan roti tawar belum habis, sakingnya senangnya ngobrol sama Kak Ari. Kak Ari terima kasih sekali lagi Sama-sama, ya. thank you. Dan terima kasih udah mau menyaksikan kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Yeay. Aku mau latihan ngedes dulu sama Kak Ari ya. Thank you, teman-teman. kasih, aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin penantianku ini bakal angin lalu. Oh kasih. Terima kasih buat kamu yang udah nonton episode dari RoTV, channelnya Ronald dan Tike. Buat kamu yang ketinggalan episode sebelumnya ya, kamu klik aja. Bisa ini atau ini.